Ya, terima kasih ya rekan-rekan media. Saya sebagai praktisi hukum memberikan pendapat ya tentang video call yang diduga dilakukan oleh saudari Nikita Mirzani dengan Reza Gladys. Nah, kalau video call itu sebenarnya kan sah-sah saja atau ada nomor mereka masing-masing, yaitu nomor handphone atau nomor WhatsApp, ya kan. Nah, sekarang mereka menggunakan video call apakah melalui Zoom, apakah melalui WhatsApp atau melalui alat-alat elektronik lainnya atau alat komunikasi lainnya. Nah, sekarang persoalannya bukan adalah video call atau tidak video call. Di sana adalah pelanggaran hukumnya kalau diduga ada pemerasan dan kemudian ada mendapatkan uang sehingga uang tersebut menjadi sebuah tindak pidana ya, kemudian dilakukan pencucian uang. Nah, itu sebenarnya adalah pada saat-saat pembuktian, yaitu saat saksi yang dihadirkan oleh saudari Nikita Mirzani. Nah, kalau saat ini sudah dilakukan banding karena sudah diputus oleh pengadilan negeri, maka itu nanti menjadi novum seharusnya pada saat dilakukan peninjauan kembali. Nah, sekarang kan banding ini adalah membuat memori banding yang mana menyatakan bahwa putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan itu tidak sah. Artinya masih ada terjadi penyimpangan hukum atau kelalaian hakim ya, yang diputus oleh hakim-hakim tersebut memutus perkara Nikita Mirzani. Namun kalau misalnya itu didapatkan ada temuan-temuan, yaitu semacam bukti baru yang tidak dihadirkan di persidangan pada saat itu adalah menjadi novum. Nanti mungkin itu bisa dibahan menjadi saat saudari Nikita Mirzani diputus bersalah pada saat banding dan kasasi. Nah, munculkan itu sebagai novum, sebagai bukti baru. Yang mana bukti baru itu adalah yang tidak dihadirkan pada saat persidangan. Nah, bukti baru itu apa saja? Adalah keterangan saksi ya, yang mengetahui bahwa itu bukan merupakan tindak pidana yang dari pihak Nikita Mirzani. Yang kedua adalah surat-surat yang mana menyatakan bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana, tapi merupakan sebuah keperdataan, ada perjanjian ya, sehingga berdasarkan perjanjian itu maka tidak ada di sana unsur pemerasan atau melalui pemerasan melalui undang-undang ITE. Nah, kemudian ada namanya di dalam memori PK itu kalau peninjauan kembali nantinya ada namanya kehilapan hakim atau kelalaian hakim. Nah, yang mana hakim-hakim mulai dari pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi dan bahkan sampai Mahkamah Agung itu ada kelalaian yang dilakukan oleh hakim sehingga diputus seseorang itu merupakan pelanggaran tindak pidana padahal itu adalah merupakan keperdataan. Jadi nanti dihadirkan saja di PK, itu menurut pendapat saya. Bang, itu kan bicara terkait sidang pidana. Kalau terkait sidang perdatanya Niki, kita masih ke sidang perdata. Akhirnya kan buntu lagi itu Bang kemarin yang Selasa lalu. Ya. Dan Reza mengatakan dia akan datang jika Niki bisa atau mau bayar 500M ke dia, dan itu pertama akan terjadi. Abang nilai gimana? Sebentar, yang meminta 500M ini siapa? Reza Gladys ke Reza Niki. Gladys Untuk balik. Niki. Kalau mau damai dan mau Reza ibaratnya datang ke mediasi nanti. Ya, kalau di perdata ini beda lagi dengan pidana ya. Kalau perdata ini kan harus dibuktikan kerugian-kerugiannya baik material maupun immaterial, ya kan? Kerugian sampai 500 miliar tadi, itu kerugian apa Reza Gladys? Tentu harus bisa dibuktikan. Nah, kalau itu sekarang di perdataan ada namanya mediasi berdasarkan hukum acara perdata, kemudian ada SEMA yang mengatur nomor 1 2016, memang keperdataan itu ada mediasi yang dimana diberikan waktu itu 30 hari dan dapat diperpanjang 30 hari. Nah, kalau antara pihak mengatakan ada kerugian, si penggugat maupun tergugat di sana bisa dibuktikan bahwa itu adalah kerugian secara keperdataan, sah-sah saja atau boleh-boleh saja dia menyampaikan itu, dan kemudian pihak daripada lawannya itu mau melakukan pembayaran sehingga nanti ketika di hakim mediator ya mediasi itu dibuat kesepakatan sehingga nanti dicabutlah gugatan keperdataan tersebut. Namun kalau tidak bisa dibuktikan
kerugian daripada penggugat ya. Jadi gini, keperdataan ini adalah si penggugat lah yang mendalilkan atau yang membuktikan gugatannya. Jadi nggak bisa ketika kita menggugat seseorang kemudian orang itu harus membuktikan, tidak bisa begitu. Jadi dibuktikan saja. Kalau nanti misalnya pihak dari Nikita Mirzani tidak yakin atau tidak mau dengan perdamaian tersebut, tentu mediasi ini akan gagal ya. Kemudian dilanjutkan dalam perkara pokok pembacaan gugatan, gitu dia. Karena yang tadi Reza bilang 504 miliar itu 4M-nya yang terkait yang pemerasan yang kemarin dan 500-nya itu imaterial, Bang. Inilah yang membuat Reza menggugat balik Niki, dan jika kau mau damai ya bayar ke RG. Ini bisa dibilang ada gimana ya, Bang ya? Bisa dibilang Ya, bakalan susah ini untuk ya, makanya saya buntu. katakan bahwa pidana dan perdata ini terpisah. Betul. Pidana ini kan perbuatannya. Kalaupun itu nanti, jadi sebenarnya begini, bisa saja bahwa gugatan Reza Gladys kepada Nikita Mirzani secara keperdataan itu hati-hati loh. Bisa nanti gugatan itu bisa menjadi alat bukti juga di pidana. Sehingga ternyata ini adalah hutang piutang, kembalikan uang gua 4 miliar. Nah, sehingga nanti bisa membebaskan Nikita Mirzani di pidana. Karena belum selesai pidananya kan masih berjalan nih. Artinya masih banding. Nah, ketika dia meminta uang pada saat gugatan ini 4 miliar, kemudian harus membayar immaterial sebesar berapa? 500 miliar. 500 miliar. Nah, ini gugatan ini bisa menjadi alat bukti. Kalau nanti misalnya kuasa hukum daripada Nikita Mirzani memasukkan itu kepada alat buktinya di bandingnya pidana atau memori banding, atau nanti misalnya kalau dikuatkan di putusan pengadilan negeri itu dikuatkan oleh pengadilan tinggi, maka bisa menjadi bebas perkaranya. Jadi bayang betul, dugaan kita semua selama ini bukanlah merupakan tindak pidana pemerasan, tapi adalah onslah, jadi keberatan masalah hutang piutang. Nah, jadi hati-hati di sini. Nanti jaksa penuntut, apakah Dr. Reza Gladys atau kuasa hukum ini sudah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan untuk melakukan gugatan ini, atau mereka ini berjalan sendiri, ya kan? Karena memang kalau misalnya nanti terbukti bahwa katakanlah putusan perdatanya itu adalah merupakan hutangnya si Reza Gladys, Nikita Mirzani, maka tidak ada unsur tindak pidananya. Jadi tindak pidana ini kan perbuatan ya. Kalau misalnya perdata ini adalah kerugian, material maupun immaterial. Jadi dalam hukum ini harus berhati-hati ya. Nanti jangan menjadi akhirnya putusan pidana ini menjadi bebas, tapi memang nanti diarahkan secara keperdataan untuk dirugikan. Nah, saudari Nikita Mirzani juga bisa melakukan gugatan perbuatan melawan hukum karena dia sudah ditahan cukup lama. Ternyata itu bukan merupakan tindak pidana. Jadi begitu, hati-hati nih dalam perkara ini. Jadi bisa dibilang ini bisa menguntungkan Niki kalau misalnya gitu, Bang, nanti. Ya bisa, Ya. bisa saja. Nah, makanya Dr. Reza Gladys itu melakukan gugatan meminta uang 4 miliar udah berbunyi, kemudian materinya 500 miliar, itu maksudnya apa? Ya kan? Maksudnya apa? Nah, sekarang dengan gugatan itu diserahkan kepada jaksa penuntut umum atau kepada hakim nanti pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Ini loh, buktinya kami ini adalah secara keperdataan, dia buktinya menggugat. Makanya dalam gugatan itu positanya apa dan petitumnya apa, harus kita lihat dan kita baca dulu. Posisinya tentang apa? Kok bisa dia menyerahkan uang 4 miliar kemudian tiba-tiba dia minta bayarkan 4 miliar ini? Berarti kan ada indikasi nih, tanda kutip ya. Berarti ada kerjasama selama ini. Nah, barangkali itu. Siap, mantap. Terima kasih.